Lu mungkin udah nggak asing lihat HP Infinix, Tecno, atau Itel di marketplace dengan harga murah tapi speknya nggak masuk akal. Buat yang belum tahu, ketiga merek tadi ternyata satu induk yang bernama Transsion Holding. Salah satu perusahaan smartphone yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Bahkan di Afrika mereka ngalahin Samsung dan Apple. Kenapa bisa secepat itu? Kira-kira apa rahasianya? Di video ini gue mau ngebahas kenapa pertumbuhan Transsion Holding begitu cepat. Semuanya di Flashback in Gadget. Transsion Holding berdiri tahun 2006 di Shenzhen, Cina. Pendiri utamanya Zhu Zhaoxiang, mantan eksekutif dari perusahaan elektronik yang fokus bikin HP murah. Transsion dulunya kecil, cuma produksi feature phone buat brand lain atau OEM. Di tahun 2008, mereka luncurin Tecno Mobile, brand pertama mereka. Alih-alih bersaing di Cina, Transsion justru langsung fokus ke Afrika. Karena pasar di sana masih perawan alias belum dikuasai brand global. Waktu itu Nokia dan Samsung merajai Afrika, tapi mereka nggak ngerti kebutuhan lokal. Dan inilah celah emas yang dimanfaatin Transsion. Visi Transsion dari awal udah jelas jadi brand teknologi paling dekat sama masyarakat di negara berkembang. Think globally, act locally. Visinya bikin produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan misinya fokus ke kualitas, harga terjangkau, dan fitur relevan buat setiap negara. Contoh konkretnya aja, mereka riset bahwa orang Afrika butuh kamera yang bagus buat kulit gelap. Jadi software kamera Tecno punya algoritma khusus buat itu. Mereka bikin baterai super tahan lama karena di banyak negara Afrika listrik sering mati. Visi mereka bukan cuma jualan handphone, tapi jadi brand lokal rasa global. Ini yang bikin mereka cepet disayang konsumen. Ya, namanya juga pendatang baru, pasti ada tantangan. Tantangan pertama, brand awareness. Awalnya, masyarakat di Afrika lebih kenal Samsung dan Nokia. Transsion langsung gencar turun ke jalan, pasang booth, dan promo langsung di pasar. Yang kedua, persaingan dengan raksasa. Samsung, Apple, dan Xiaomi punya modal besar. Transsion harus main di niche market dengan strategi harga agresif. Ketiga, kualitas versus harga. Mereka harus mastiin HP murah tapi nggak murahan. Inilah kenapa mereka bangun pabrik di Ethiopia buat kontrol kualitas sekaligus hemat biaya distribusi. 4. Keamanan OS. Dulu sempat ada isu malware di HP Itel dan Tecno yang bikin nama mereka sempat goyah. Tapi mereka cepat tanggap dan perbaikin reputasi. Tantangan terbesar mereka adalah ngeyakinin orang kalau brand ini bukan abal-abal, tapi benar-benar punya kualitas. Di tahun 2017, Transsion jadi raja HP di Afrika. Market share mereka nyampe 40%, ngalahin Samsung yang cuma 20% aja. Mereka buka ribuan toko fisik dan service center di kota besar maupun kecil. Transsion itu kayak Indomie di Indonesia. Lu bisa nemuin mereka di mana-mana, dari kota besar sampai ke kampung-kampung. Setelah sukses di Afrika, Transsion coba ekspansi ke Asia. India duluan, lalu Bangladesh, Pakistan, sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Infinix masuk lewat e-commerce sekitar 2014-2015. Strategi mereka, harga nggak masuk akal dengan spek overkill. RAM besar, kamera cakep,
baterai jumbo. Di Indonesia mereka promosi lewat YouTube, TikTok, dan komunitas gaming. Misalnya aja HP Infinix Zero Ultra buat Mobile Legends. Tapi jujur aja, di Indonesia mereka belum seterkenal Xiaomi atau Oppo. Karena branding mereka masih minim, kebanyakan fokus ke online. Tapi perlahan-lahan mereka mulai naik daun, apalagi di segmen anak muda yang doyan HP gaming murah. Sekarang Transsion udah bukan pemain kecil lagi. Di kuartal 2 2023, Transsion masuk top 5 brand smartphone dunia dari segi jumlah pengiriman. Bahkan di beberapa kuartal mereka nyalip Xiaomi dan Oppo di Afrika dan India. Mereka juga udah mulai bikin seri flagship kayak Tecno Phantom X2 Pro yang speknya udah nyentuh level Samsung S-Series tapi harga lebih murah. Mereka juga agresif ngembangin 5G murah dan teknologi kamera AI. Rumornya Tecno bakal lebih serius masuk ke Eropa Barat dan Timur. Jadi, Transsion dari brand murah meriah, mereka sekarang mulai naik kelas jadi penantang serius. Dari perusahaan kecil di Shenzhen, Transsion sekarang jadi raja Afrika dan siap mengguncang Asia. Ini bukti kalau strategi fokus plus ngerti pasar bisa bikin brand kecil jadi raksasa dalam waktu singkat. Gimana menurut lo? Bisa nggak Infinix dan Tecno jadi sepopuler Xiaomi di Indonesia? Atau brand ini cuman booming sesaat? Tulis komentar lu ya. Saksikan tiap inovasi bersama Nayonet sensasi. Teknologi masa kini inspirasi, tonton terus tanpa kompromi. Nayonet yuk kita cek. Teknologi bikin kita connect. Gadget keren bikin respect. Nonton terus jangan reject. Kalau lu mau beli HP yang tadi dibahas, atau mau beli HP jadul buat koleksi atau sekedar nostalgia, gue udah siapin link pembelian di deskripsi bawah. Dan kalau lu mau diskusi atau sharing seputar info gadget dan teknologi, boleh join di grup Telegram yang udah gue siapin juga linknya di deskripsi bawah. Segitu aja dari Nayonet, gua Rio, signing out. Ayo subscribe Nayonet.